Ayo kita kembali kepada konsep dasar kita. Konsep dasar kita dalam konsep bagaimana negara mengelola sumber daya alam ini. Itulah konsep dasarnya, bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara. Ini konsep dasar kita. Kalau kita mau merujuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, atau kalau kita mau merujuk kembali kepada syariat Islam. Ya, ini sebenarnya ada kemiripan tentang bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara dan hasilnya seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, maka sebagai contoh misalnya, ya, ketika suatu BUMN, ya, suatu perusahaan milik negara, ya, mendapatkan keuntungan bersih misalnya 100 triliun, ya, maka 100 triliun inilah harus dikembalikan kepada negara. Semuanya masuk kas negara. Jadi tidak perlu ada yang namanya royalti, tidak perlu ada yang namanya pajak untuk BUMN, dan tidak perlu ada. 100% keuntungan BUMN masuk kas negara untuk kesejahteraan rakyat, dikembalikan dalam bentuk jaminan atas sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kembalikan ke situ semua. Jadi utuh gitu loh. Tapi hari ini kan tidak. Negara hanya mengandalkan royalti. Termasuk terhadap BUMN pun negara hanya mengandalkan royalti. Misalnya PT Timah ataupun perusahaan negara lah ya, untung 100 triliun, royalti kita cuma berapa persen? 2%, 5%. Tetap saja kita hanya dapat 5% dari 100 triliun. Sisanya masuk lagi ke kas BUMN itu untuk bayar gaji direktur yang berlipat-lipat, bonus dan sebagainya. Jadi ini terjadi. Jadi maksud saya itu begitu. Jadi kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kenapa tidak seluruhnya dikelola oleh negara? Dalam konteks Bangka Belitung, kenapa tidak seluruhnya dikelola oleh daerah? Misalnya badan usaha milik daerah. Misalnya tadi sawit. Ya, saya tadi baca-baca informasi, misalnya dana bagi hasil perusahaan sawit di Kabupaten Bangka ke Pemda Kabupaten Bangka itu 20 miliar. Itu dana bagi hasil. Dana bagi hasilnya. Berarti keuntungannya berapa? Mungkin bisa 100 miliar keuntungan. Nah, kalau seandainya seluruh sawit itu dikelola oleh BUMN, 100 miliarnya masuk kas negara, masuk kas daerah. Tidak perlu 80 miliarnya masuk kas swasta. Itu maksudnya. Nah, sehingga dengan 100 miliar kita bisa optimal melayani masyarakat, menopang kesejahteraan rakyat dan sebagainya.